Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Yuyun Hedriati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Adapun tahapan Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi adalah berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi adalah membuat transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi cerdas, kreatif, kolaboratif, dan mandiri melalui Merdeka Belajar. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar anak melalui kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Dan tindakannya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dari berbagai sumber termasuk dari komunitas belajar yang sudah dibuat tentang praktik baik cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan berbagai media pembelajaran. Yang terakhir, melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa saja teman sejawat atau rekan lainnya dalam komunitas belajar yang sudah berpengalaman dalam merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Media dan atau metode apa saja yang sudah digunakan? Dan bagaimana memilih media yang tepat sesuai dengan usia dan karakteristik anak sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Untuk tindakannya adalah mencari referensi tentang rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan mencari referensi media dan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembelajaran yang berdiferensiasi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran menggunakan media berdiferensiasi yaitu media LUSPAT dapat diterapkan oleh guru lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media LUSPAT dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi dengan teman dan lembaga maupun komunitas belajar di PMM Gula Legi untuk sharing terkait pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan media LUSPAT, dan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila dan mencari referensi dari orang berkompetensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media LUSPAT? Media apa saja yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran menggunakan media LUSPAT? Dan bagaimana supaya pemanfaatan media LUSPAT bisa dilakukan secara optimal? Tindakannya adalah dengan membuat perangkat pembelajaran mulai dari perencanaan, media yang digunakan, sumber belajar, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari dan menyiapkan media LUSPAT yang tepat dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan memberikan rewards kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaan,
Siapa yang bertanggung jawab agar jalannya kegiatan pembelajaran menggunakan media Luspat dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan tindakannya adalah menyiapkan media Luspat yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran, dan juga membuat media pendukung yang sesuai dengan topik atau tema. Demikian tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.